Dengan saya Amrizal, dosen Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Sesi kedua akuntansi keuangan syariah dengan topik kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Baik, pada sesi pertama kita sudah membahas prinsip-prinsip dasar yang membedakan laporan keuangan syariah dengan laporan keuangan konvensional. Jadi kami mengulang sedikit bahwa secara konsep, secara filosofi, perbedaan akuntansi syariah dan konvensional itu sangat jauh berbeda. Akuntansi syariah tidak bisa dilepaskan dari Al-Quran dan As-Sunnah, namun akuntansi konvensional itu melepaskan diri dari Al-Quran atau ideologi atau agama. Jadi akuntansi konvensional itu lebih bersifat sains. Jadi akuntansi syariah itu antara sains dan ideologi. Itu prinsip dasar yang membedakan. Namun secara teknis banyak persamaan akuntansi konvensional dan akuntansi syariah. Karena akuntansi syariah banyak mengadopsi teknik dasar dari akuntansi konvensional. Jadi dengan demikian, secara teknis akuntansi syariah itu banyak persamaannya dengan akuntansi konvensional, namun secara prinsip dasar filosofi itu sangat jauh berbeda. Dan pada sesi kedua ini kami menjelaskan kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan syariah. Jadi sebagai acuan dasar menyusun laporan keuangan syariah, kita mempunyai yang namanya KDPP LKS. Jadi apa tujuannya? Yang pertama adalah tujuannya adalah untuk laporan keuangan. Jadi sebagai panduan menyusun laporan keuangan lembaga keuangan syariah. Karena tidak semua lembaga keuangan syariah itu ada standar akuntansi yang mengaturnya. Jadi ada yang belum diatur oleh standar akuntansi. Kemudian sebagai karakteristik kualitas informasi dan laporan keuangan. Jadi KDPP LKS ini sebagai karakter yang menentukan kualitas informasi. Kemudian memberikan definisi dari pengakuan dan pengukuran dari unsur-unsur laporan keuangan syariah. Jadi apa itu pengakuan dan apa itu yang dinamakan dengan pengukuran. Kita lihat tujuan KDPP LKS. Yang pertama, menyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya. Jadi membantu dalam menyusun laporan keuangan syariah. Kemudian yang kedua, menyusun laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi syariah. Jadi mungkin ada lembaga keuangan syariah yang belum diatur secara teknis bagaimana menyusun laporan keuangannya, maka lembaga tersebut berpedoman kepada KDP PLKS ini. Kemudian yang ketiga, bagi auditor dalam memberikan pendapat atau opini mengenai laporan keuangan, apakah sudah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jadi sebagai pedoman bagi para auditor memberikan opini kewajaran laporan keuangan. Kemudian yang keempat, para pemakai laporan keuangan. Jadi pedoman bagi pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Jadi para pemakai dengan memahami KDPP LKS ini, jadi sehingga bisa memperoleh informasi yang benar mengenai laporan keuangan syariah. Kemudian paradigma transaksi syariah. Jadi inilah membedakan
dalam transaksi syariah berlandaskan pada paradigma bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah, ya, di kepercayaan ilahiyah dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai hakiki secara material dan spiritual. Dia artinya kegiatan-kegiatan bisnis, transaksi dagang dengan mitra itu selalu berpedoman kepada bahwa manusia itu adalah khalifah yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Ya. Jadi tujuan kita berbisnis tidak hanya ansih untuk tujuan dunia. Ya. Di dalam Islam itu sangat indah sekali bahwa ada keseimbangan. Ya. Jadi, carilah harta itu sebanyak-banyaknya seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Namun jangan lupa beribadahlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu akan mati besok pagi. Jadi ini ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Jadi setiap transaksi berlandaskan pada paradigma bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah, di mana amanah ini tentu akan diminta pertanggungjawabannya. Kemudian azas transaksi syariah. Jadi ada 5 azas yang dianut, ya, atau sebagai prinsip transaksi syariah. Yang pertama azas persaudaraan atau prinsip persaudaraan. Jadi dalam berbisnis, bermitra, berdagang, kita membangun semangat persaudaraan. Jadi antara pembeli dengan penjual, mitra dagang itu berdasarkan azas persaudaraan. Jadi mengedepankan unsur-unsur persaudaraan. Kemudian prinsip keadilan. Dalam berbisnis, bermitra, kita menjaga prinsip-prinsip keadilan. Jadi jangan sampai ada di antara salah satu pihak itu merasa tidak adil, ya. Jadi prinsip keadilan sebagai azas transaksi. Kemudian yang ketiga, kemaslahatan. Jadi dalam bertransaksi kita harus mengutamakan kemaslahatan. Jadi keselamatan, ya. Jangan sampai transaksi itu bisa menimbulkan mudarat bagi mitra kita. Kita menjual barang yang sudah daluarsa, yang sudah tidak baik kualitasnya, ya. Ini tentu berarti kita tidak menjaga kemaslahatan. Kemudian keseimbangan, ya. Jadi keseimbangan antara pengusaha kuat yang lemah, ya. Jadi perlu dijaga keseimbangan. Kalau tidak, maka perekonomian itu akan terjadi ketidakstabilan, ya. Jadi karena dalam ekonomi berlaku efek domino, ya. Kemudian universal. Jadi dalam berbisnis kita tidak boleh eksklusif, tidak boleh membeda-bedakan, ya. Baik dari aspek agama, suku, ras, bangsa. Jadi kita boleh berbisnis dengan siapapun, dengan agama manapun, suku manapun, itu berlaku azas universal, ya. Jadi tidak boleh eksklusif, ya. Dan pemakai laporan keuangan, ya. Jadi siapa yang memakai laporan keuangan, ya. Jadi di sini ada investor yang ada sekarang dan investor yang potensial atau calon investor, ya. Dan pemberi dana kor, ya. Pemilik dana syirkah temporer, pemilik dana titipan, ya. Dan pembayar dan penerima zakat, dan pengawas syariah, ya. Jadi dewan pengawas syariah. Jadi ini adalah stakeholder. Jadi stakeholder adalah orang-orang yang punya kepentingan terhadap laporan keuangan. Kemudian yang berikutnya adalah karyawan. Karyawan itu juga adalah stakeholder karena dia juga butuh bagaimana laporan keuangan perusahaan menyangkut masalah reward dan punishment, bonus dan segala macamnya, ya.
dan pemasok dan mitra usaha, para pelanggan, ya, dan pemerintah dan masyarakat secara umum. Ya. Dan yang paling penting juga di sini adalah ya malaikat. Nah, inilah yang harus dipahami bahwa setiap kegiatan ya yang kita buat, laporan keuangan kita buat juga disaksikan oleh malaikat di kiri kanan kita. Jadi dengan demikian kejujuran dalam menyusun laporan keuangan itu adalah satu hal yang sangat mutlak, karena kita punya keyakinan setiap gerak-gerik kita diawasi oleh CCTV Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karakteristik ya transaksi syariah. Jadi ada dua karakternya. Yang pertama, transaksi syariah komersil, dia yang dapat berupa bagi investasi ya, untuk mendapatkan bagi hasil jual beli barang untuk mendapatkan laba atau pemberian jasa ya dengan memperoleh imbalan. Ini sifatnya dunia ya, jadi transaksi yang mencari keuntungan ya. Kemudian transaksi syariah yang non komersial, jadi transaksi yang bersifat sosial dan bersifat keagamaan. Jadi adanya pinjaman ya tanpa beban, tanpa biaya di dana talangan atau dana card, ataupun penyaluran dan penghimpunan dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf dan hibah ya. Jadi kegiatan-kegiatan non komersil ini kegiatan yang lebih bersifat kepada keagamaan. Jadi di sini ada keseimbangan ya. Di bahwa dalam agama itu dikatakan bahwa silakan kita bertebaran di muka bumi ini mencari harta sebanyak-banyaknya, seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Dia orang Islam, orang Muslim itu boleh kaya dan ya bahkan mungkin ya harus kaya ya. Kemudian ya jangan lupa bahwa beribadahlah kita seolah kita akan meninggal besok atau mati besok pagi. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa kita akan mati besok pagi, tentu kita akan beribadah sungguh-sungguh. Ini adalah keseimbangan yang indah yang dibangun oleh Islam. Di antara dunia dan akhirat tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Dan karakteristik kualitatif ya dalam laporan keuangan. Jadi yang pertama, laporan keuangan itu dapat dipahami. Jadi laporan itu bisa dipahami dengan asumsi bahwa pemakai itu memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis. Jadi kalau orang yang tidak paham dengan kegiatan bisnis, ya tentu dia tidak bisa memahami laporan keuangan. Kemudian relevan, dia adalah memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi masa lalu, kini dan yang akan datang. Jadi sehingga laporan itu punya relevansi terhadap masa lalu, sekarang dan yang ke depan ya. Kemudian bisa diandalkan ya. Jadi bahwa laporan itu bebas dari pengertian yang menyesatkan ya, kesalahan yang materi ya, dan disajikan dengan jujur. Jadi sehingga ini adalah merupakan karakter yang perlu dipahami. Dan dapat dibandingkan bahwa laporan keuangan itu bisa dibandingkan dengan laporan keuangan dengan tahun sebelumnya ataupun dengan laporan keuangan industri yang sejenis ya. Jadi sehingga karakternya itu bisa dibandingkan. Jadi tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Jadi terlihat bagaimana kemajuan kinerjanya ya. Atau mungkin dengan industri yang sejenis, bisa dibandingkan Bank X dengan Bank B, karena dia punya karakteristik yang memang bisa dibandingkan. Kemudian unsur pengukuran ya, posisi keuangan. Jadi kalau kita bicara pengukuran,
itu lebih kepada angka, nilai rupiah nominal yang tercantum. Jadi unsur-unsur yang ada di posisi keuangan, atau yang ada di neraca untuk lembaga keuangan ini ada 4. Dia ada aset, kewajiban, dana sirkah, temporer, dan ekuitas. Jadi kalau dulu kita belajar prinsip atau persamaan akuntansi, ini juga bisa kita jadikan persamaan. Jadi aset sama dengan kewajiban ditambah dana sirkah, temporer ditambah dengan ekuitas. Ini yang namanya akun yang di dalam laporan keuangan yang sifatnya permanen. Di akun dalam posisi keuangan atau neraca itu sifatnya permanen. Kemudian unsur pengukuran laba, ini adalah akun yang sifatnya temporari. Dia ada penghasilan, ada beban, hak pihak ketiga bagi hasil, dan zakat. Ini adalah akun-akun yang sifatnya temporari. Jadi artinya setiap tahun buku ini harus ditutup atau dinolkan. Termasuk zakat, jangan lupa. Jadi lembaga keuangan syariah tidak boleh menimbun atau menahan zakat. Jadi pada akhir tahun itu zakat itu juga harus habis untuk dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi ada perbedaan zakat, infak, dan sedekah. Jadi kalau zakat itu ada ditentukan orang-orang yang berhak untuk memperolehnya. Jadi ini adalah unsur pengukuran untuk laba atau akun-akun yang bersifat temporari. Kemudian pengakuan unsur utama. Jadi pengakuan berkaitan dengan nilai nominalnya. Jadi bagaimana pengakuan aset, pengakuan kewajiban, pengakuan dana sirkah temporer, pengakuan penghasilan, dan pengakuan beban. Nah, ini 1, 2, 3 ini termasuk akun yang permanen. Pengakuan penghasilan dan beban termasuk akun yang temporari. Dia diatur bagaimana mengakui. Jadi mengakui lebih kepada kapan transaksi itu boleh dicatat atau diakui. Barangkali itulah yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah ini. Ini adalah sebagai konsep dasar dalam menyusun laporan keuangan, prinsip akuntansi yang berlaku umum. Secara teknis itu diatur dalam pesak tersendiri. Ini akan kita sajikan pada materi-materi berikutnya, bagaimana perlakuan akuntansi terhadap mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah. Ini akan kita bahas dalam sesi yang berikutnya. Untuk sesi kali ini, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.